Ahok lagi-lagi bikin geger dengan membongkar sistem negara kita yang korup total. Sedang Mahfud MD mengupas buku Paradoks yang ditulis Pak Prabowo sebagai panduan untuk kita kembali pada jalan yang benar. Jangan lagi segelintir orang kuasai aset bangsa sementara rakyat tetap miskin. Rakyat, termasuk kita semua nih, dipaksa menerima bare minimum. Ya memang pejabat ya begitulah. Ya sistem negara korup, ya begitulah. Nggak mungkin berubah kan? Rata-rata nggak mungkin berubah. Itu kan yang ada di otak kita nih udah. Betul. Jadi kita nih udah kayak ketakutan. Ya. Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, biasa orang akan dipaksa berusaha selamat mengikuti arus gitu loh. Paradoksnya negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya. Sumber daya alamnya luar biasa. Kita punya apa saja, ya. Segelas jenis tambang kita punya, kekayaan laut luar biasa, kaya raya. Tetapi rakyat kita miskin. Ya, negara kaya, rakyat miskin kan gitu. Ini Kamu kira orang yang senyap tuh nggak takut mati juga? Dia juga berpikir mau dapetin pahala tuh. Ini kebetulan ada yang baik datang. Dulu kita terpaksa takut dipecat. Banyak PNS di Jakarta sampai sekarang hubungan baik dengan saya. Jadi artinya apa? Negeri ini itu berlimpah-limpah. SDM yang pengen baik, pengen makan rezeki halal, pengen dapat gaji baik, termasuk aparat. Saya punya beberapa aparat, aduh Pak, saya kalau dapat 50 juta saja. Padahal itu udah perwira. 50 juta sebulan saja. Yang menulis begini, 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional kita. 10% menguasai 77%. 90% hanya menguasai 27%. Kan sangat timpang tuh. Sangat paradoks. Lalu juga 1% orang terkaya di Indonesia tuh menguasai 50,3% kekayaan nasional. 1% ya, menguasai 53. Sementara yang 99% hanya menikmati 47%. Kita lihat dulu. Ini lagi Pak. Gini rasio kepemilikan tanah. Itu sebesar 0,67. Artinya apa? Artinya 1% penduduk itu menguasai 67% tanah. Ini dia Pak ya. 1% penduduk menguasai 67% tanah kita. Tanah kita. Sementara taruhlah dalam tanda petik yang sebagian besar pribumi itu 99% hanya menikmati 33% lahan. Bisa survive. Anda pengusaha sawit yang baik, Anda bisa putuskan tidak merambah hutan lindung atau yang lain untuk nyogok. Anda bisa dengan plasma yang baik. Mungkin sawit Anda cuma 100.000 hektar, 10.000, tidak 1 juta hektar. Tapi oke. Nah yang membuat kita rusak ini, kita juga serakah gitu loh. Kita juga pengen kaya raya sehingga kita bertahan. Lu gimana bisa hidup di tengah politik kayak begini gitu ya? Lu masih susah. Ini aku sampai hari ini survive aja. Jadi berarti kan ada kan. Ekonominya sudah tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi. Politiknya sudah politik oligarki. Seperti yang sering kita katakan, ternyata udah dikatakan lebih dulu oleh Pak Prabowo sejak tahun 2017 sekurang-kurangnya kalau mengacu pada buku ini ditulis. Ekonominya dilanggar, demokrasinya dilanggar, sudah tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri sehingga muncul paradoks yang mengerikan. Maka kata Pak Prabowo, saya ingin memperbaiki, saya ingin memimpin negara ini agar negara ini keluar dari paradoks. Emang negara Eropa atau China emangnya dulu nggak mirip kita? Ya. Sejarahnya kok kita pelajari mirip kok semua kok. Upeti datang. Sogok, suap. Iya, karena itu memang manusia punya apa ya? Sisi kerakusan, ketakutan itu bercampur itu ada. Nah sekarang kenapa Cina bisa maju? Ada yang muncul. Deng Xiaoping, muncul Chu Rongji, saya baca cerita sejarahnya gitu ya. Atau Singapura. Kenapa bisa ada Singapura? Ada muncul seorang Lee Kuan Yew. Ya betul-betul pengen negaranya maju gitu. Nah, pertanyaan saya.
Banding Singapura yang dekat lah. Masa sih kita 280 juta? 10% saja punya pikiran seperti itu. Yakin negara ini maju. Kita melebihi jumlah penduduk Singapura. Politik kita ini sekarang dibeli oleh pemudal super kaya. Sehingga yang muncul di negara kita itu adalah pemerintahan oligarki. Di mana sekelompok orang yang punya modal besar, punya pengaruh, lalu membeli keputusan-keputusan kepada pejabat-pejabat atau masuk ke jabatan tertentu lalu mengatur keputusan ekonomi dan kebijakan politik. Bahwa akan ada masanya Indonesia itu lepas dari ini semua. Nah, makanya saya waktu masuk ke politik ditanya yang sama juga. Dari orang-orang yang kenalan bapak saya, teman-temannya. Lu gimana bisa hidup di tengah politik kayak begini gitu ya? Lu masih susah. Buktinya aku sampai hari ini survive aja. Jadi kemudian ada kan yang konyol gitu ya. Semacam peta jalan yang dibuat oleh Pak Prabowo untuk pemerintahannya. Basuki Tejahja-Purnama atau yang akrab disapa Ahok tampaknya masih gerah dengan persoalan korupsi yang membelit birokrasi dan proyek pemerintah. Dalam sebuah podcast YouTube Sukses Before 30 yang dibedah secara kritis, Ahok tak hanya mengupas optimismenya tapi juga menyoroti akar masalah mengapa praktik bersih sulit diwujudkan di Indonesia, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh penguasa baru. Ahok menyebut banyak yang merasa mustahil menjadi penguasa atau pejabat yang bersih dan tetap bertahan dalam lingkaran setan ini. Menurutnya publik dipaksa menerima standar minimal, namun Ahok menampik pandangan pesimistis ini dengan tajam. Ahok bersikukuh bahwa Indonesia bisa lepas dari korupsi, bahkan menunjuk dirinya sendiri sebagai calon nyata yang mampu bertahan di tengah politik yang dianggap kotor. Ini bukan sekedar optimisme Ahok, melainkan penegasan bahwa kegagalan ada karena ketiadaan kemauan dan teladan. Harapan Ahok terhadap kemajuan Indonesia terletak pada kekuasaan penuh seorang presiden. Ia menyoroti bahwa konstitusi Indonesia memberikan wewenang besar kepada presiden. Namun harapan ini akan terwujud jika presiden tersebut benar-benar ingin memanfaatkan penguasa baik tanpa kepentingan pribadi atau golongan, katanya. Ahok juga memberikan saran keras bagi penguasa dan pemerintah agar kemitraan bersih bisa terwujud. Ia melihat banyak PNS yang ingin bekerja dengan baik dan mendapatkan rezeki halal, tapi seringkali tidak diberi uang. Untuk sepiler pemerintah yang ia menyentil keberadaan e-katalog LKPP yang seharusnya jadi solusi, tapi seringkali jadi celah. Ahok menekankan agar faktur pajak penjualan ke pihak swasta dijadikan dasar harga tayang di e-katalog ini untuk mencegah markup harga yang sering terjadi. Ia bahkan memberikan contoh pribadinya di Jakarta, di mana ia bisa mendapatkan lampu dan bus Transjakarta berkualitas dengan harga wajar, halnya dengan menuntut transportasi dan menggunakan harga faktur pajak. Ahok menegaskan bahwa aparat sebetulnya bisa dengan mudah melacak praktik markup harga impor melalui data bea cukai dan harga asli dari negara asal.